Today. Okay, good. Saya harap semua baik-baik saja ya. Is there any absent today? No, ma'am. Okay, semuanya everybody is here ya. Oke. Ayo kita sebutkan nilai SMK kita. Apa kalau saya bilang SMK bisa? Jawabannya bisa. Seperti minggu lalu ya. SMK bisa. Bisa. Kelas TKJ 1. Semangat ya hari ini. Oke, saya harap semuanya baik-baik saja dan tetap semangat serta Oke. Oh, udah, Mem. Udah ya, ayo. Disuruh menyusun kata-kata menjadi salah. Ini disuruh menyusun huruf menjadi satu kata. Siapa yang bisa? Sarah, ma'am. Siapa? Siapa Yeti? Oke, apa siapa Yeti? Kita buka huruf apa duluan? Huruf T. Kita buka. Oke, saya salah. Kita pindahkan. Terus apa lagi? Terus oke, tesis good. Terus yang kedua. Yang kedua apa ya? Oke, siapa? Argumen. Oke, kita buat huruf apa duluan? Terus terus huruf ini. Terus oke, good. Ih, pintar. Next, lagi. Oke, ini apa? Ini siapa bisa ayo? Sarah, Mem. Sarah, Mem. Reiteration, Mem. Saya bagi dua. Sudah gabung? Sudah gabung ini Iqbal semuanya? Silakan gabung. Ini belum ada yang gabung. Nur Aisyah, kenapa belum gabung ke grup mana ini Aisyah? Jaringannya, Mem. Udah berhubung saya
tidak bisa ini silakan kalian ini sendiri ya, masuk atau diskusi dengan kelompok kalian masing-masing, oke? Ini saya sudah masuk ke room 1 ya. Ada yang tanyakan apa teman-temannya tentang analytical exposition yang kalian cari ada? Oke, sudah ya. Oke. Saya sekarang mau join ke kelompok 2. Diam-diam aja kalian. Iya, saling berdiskusi ya. Ya, mem. What is the definition of an yeah, probably yes. Kita benar. What is social transaction of analytical exposition? Number. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Guys, Olive, kenapa ada yang mau ditanya? Hah? Jaringanku. What is the social range of analytical exposition? To confuse the audience that here either is an important matter. To persuade the audience to look at you with the word perspective. What is analytical exposition text? Yaitu Baik, kelompok 1 ya. Audience that he to persuade the audience to look at an issue with the writer's perspective. Udah? Udah, Riani? Thank you, Riani. Tepuk tangan buat kelompok 2 atas identifikasinya. Oke, sekarang kita lihat ya. Saya mau share. Nah, itu tadi memang sudah nampak? Belum, mem. Belum, mem. Sudah nampak yang saya share? Belum, mem. Belum, mem. Udah, mem. Udah, mem. Udah. Yang lain sudah ya. Nah, itu tadi tentang analytical exposition text ya. Jadi analytical exposition text itu adalah elaborate ya. Elaborate the writer about the phenomenon surrounding. Atau analytical exposition itu juga evaluate a topic but focus only one side of argument ya. Jadi dia itu menganalisis atau menilai satu topik tapi fokus hanya satu topik gitu ya, hanya fokus pada satu argumen. Lalu atau terus apa itu social functionnya? Social function itu manfaat ya nak. Manfaat dari atau tujuan dari analytical exposition itu to convince the audience that his or her is an important argument is an important matter, atau to persuade the audience to look at in important with the writer perspective. Jadi dia itu untuk persuade apa ya, membujuk audiensnya atau membujuk penulisnya tentang argumen-argumen
argumen tapi sesuai dengan perspektif atau sudut pandang dari si penulis itu. Itu ya social functionnya. Lalu apa itu generic structure dari analytical exposition? Satu ada tesis, ya kan? Yang apa itu tesis? Tesis itu berarti terdiri dari introduction, introducing the topic, ya, memperkenalkan topiknya, dan and indicating the writer's point of view, dan merujuk ke sudut pandang si penulis. Itu dia tesis, ya. Lalu apa yang kedua generic structure-nya? Ada argumen. Argumen itu apa? Argumen itu menjelaskan argumen-argumen tentang posisinya untuk mendukung posisi si penulis, ya. Jadi situ ada beberapa nanti dalam analytical exposition itu yang dibuat oleh si penulis, ada beberapa argumen di mana argumen itu untuk mendukung argumen-argumen yang lain, dan setiap argumen itu biasanya juga memiliki bukti dan penjelasan-penjelasan. Itu ya argumen. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah reiteration atau conclusion. Reiteration itu restarting writer's point of view to start the thesis. Berarti memulai awal atau menyimpulkan apa yang sudah si penulis atau sudut pandang si penulis, ya. Dia akan membuat kesimpulan dari sudut pandang si penulis itu. Itulah tadi generic structure. Ada yang mau ditanyakan? No, ma'am. Oke, sudah paham ya. Lalu kita ke ini. Ayo saya ada teks, saya bagikan teks ke kamu. Ada global warming di sini, ya. Nah, tadi kan kamu sudah mengidentifikasi generic structure of global warming. Nah, sekarang I want to ask you to analyze the generic structure of global warming from this text, ya. Jadi sekarang tugas kamu kita menganalisis generic structure dari teks global warming yang saya sajikan ini. Oke ya? Oke, saya kasih waktu 5 menit, Nak. Di mana, gak usah 2 menit deh, 2 menit. Di mana ini, yang mana sih tesisnya, yang mana argumennya, yang mana reiterationnya. Saya kasih 2 menit ya. Oke, sudah ada yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Saya tunjuk atau maju sendiri? Oke, Siti Azahra. Yang mana itu tesisnya di kalimat global warming ini, Siti Azahra? Pada Paragraf pertama yang mana itu, Nak? Phenomenon set to describe the gradual. Oke, jadi di paragraf pertama itu termasuk dengan tesis ya, karena di situ berhubungan dengan introducing. Terus argumennya, siapa ini saya suruh ya, Siti Nur Alfianti. Argumennya yang mana, Siti? Nur Alfianti. Siti Nur Alfianti. Yang mana? Atau siapa yang bisa? Sarah? Yang mana argumennya ini, Sarah? Yang mana, Nak? Argumen pertama berada di paragraf kedua, argumen kedua berada di paragraf ketiga, argumen ketiga berada di paragraf keempat, dan argumen keempat berada di paragraf kelima. Oh, yang di ini, yang in conclusion ini termasuk apa ini, Sarah? Oh,
Oh iya. Betul. Paragraf kelima, reiteration. Oh ya, paragraf ini in conclusion ini termasuk apa tadi, Sarah? Reiteration, ma'am. Oh, reiteration. Good. Berarti sudah pada paham ya posisi-posisinya di dalam teks itu, mana generic strukturnya ya. Oke, sekarang kita lihat ada evaluasi di sini. Nah, ini arrange the following sentence into a correct sentence. Jadi ada kalimat acak, tugas kamu adalah menyusun kalimat-kalimat acak ini menjadi satu kalimat yang baik dan benar. Ya? Oke, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Riani, ma'am. Siapa? Nggak jelas suaranya. Riani, ma'am. Riani, oke, Riani silakan. Untuk kalimat pertama adalah nomor 3. I personally believe that libraries are among humanity's most important institution for several reasons. Untuk kalimat kedua berada di nomor 5, yaitu firstly, much of humanity's collective knowledge is stored in libraries. Untuk kalimat ketiga berada di nomor 2. Secondly, libraries preserve this knowledge. Dan untuk kalimat berada di nomor 4, yaitu furthermore, libraries make the materials find what we need. Untuk kalimat-kalimat to the past and or give to the future. Dan untuk kalimat yang terakhir berada di nomor 1, yaitu from the fact above, I conclude that libraries are Oke, good. Tepuk tangan buat si apa ya? Si Riani, bagus sekali dia sudah menyusun, berarti dia sudah memahamin dan sudah paham ini berarti ya. Oke, nah dari ini tadi kalimat acak sudah dikerjakan sama si Riani ya kan? Sudah disusun sama si Riani dan kalian juga sudah menyusunnya, maka silahkan masukkan yang telah kalian susun itu ke dalam tabel, dianalisis mana sih dari kalimat acak itu adalah tesisnya, mana yang termasuk argumen dan mana yang termasuk argumen 1, argumen 2 atau argumen ketiga, dan mana yang masuk reiteration. Oke? Oke, saya kasih waktu 1 menit bisa? Tinggal memasukkan ya, menganalisis. Dan termasuk tesis ialah I personally believe the libraries are among humanity Oke, termasuk for argumen 1. several reason. Firstly, most of humanity, man. Oke, yang termasuk argumen 2. Secondly, libraries protect and Oke, yang argumen 3. Furthermore, libraries make the materials of health. Oke, reiterationnya mana? Termasuk reiteration. Page above. Mana? Bacakan. From the page above. Oh, yang from the fact above ini ya, I conclude that libraries are important institute for humanity, gitu ya. Oke. Nah, tepuk tangan buat Olivia karena sudah membacakan hasil analisisnya ya. Terima kasih, Anan. Terus apa lagi? Analytical exposition itu kamu sudah tahu itu apa. Jadi terima kasih. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas masih dengan
Saya stop dulu ya. Analytical exposition text. Ya, tetapi dia berhubungan dengan language feature-nya. Ya, kalau tadi generic structure dan social function serta definisi, besok kita ininya ya. Oke, thank you. Hari ini. Before we finish, let's pray together. Praise begin. Praise. Okay, thank you, Riani. Thank you for our students. See you next week. Bye. Okay. See you.